kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baiklah. Begitu Ibu membaca kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, bagus. Marilah teman kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, sehingga kita masih bisa bertemu di pembelajaran hari ini. Oke. Baiklah. Ngomong-ngomong tentang pembelajaran, ada yang masih ingat tidak dengan pembelajaran kita kemarin? Ingat. Masih. Apa yang kita pelajari kemarin? Perbedaan cuaca dan musim. Iya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu perbedaan cuaca dan musim? Tahu. Apa yang kita? Perbedaan cuaca dan musim. Kalau cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang bersifat dinamis, tidak menentu dan berubah-ubah dalam jangka waktu singkat. Kalau sedangkan musim mengalami kembali waktu dalam setahun yang ditandai oleh kondisi iklim dan lingkungan tertentu, biasanya berlangsung beberapa bulan. Iya, benar sekali. Kenapa kita masih Ibu kenapa masih nanya lagi kenapa melanjutkan di bidang pembelajaran kemarin? Karena pembelajaran kita hari ini masih ada keterkaitannya dengan pembelajaran kemarin. Nah, ngomong-ngomong pembelajaran kemarin, kira-kira cuaca kita hari ini bagaimana anak-anak? Cerah. Baiklah. Kira-kira sudah ada yang tahu belum pembelajaran kita hari ini apa? Belum. Oke. Ibu sampaikan dulu. Pembelajaran kita hari ini temanya adalah mempelajari wujud zat dan perubahannya. Sebelum kita pelajari apa itu wujud zat dan perubahannya, Ibu akan sampaikan dulu apa tujuan kita mempelajari wujud zat dan perubahannya ya. Yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi tiga wujud zat, yaitu zat padat, cair, dan juga gas. Nah, yang kedua yaitu mendeskripsikan karakteristik dari masing-masing wujud zat. Oke, baiklah anak, sudah mengerti apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Mengerti ya? Oke, bagus kalau sudah mengerti. 3. Oke, baiklah anak-anak. Kira-kira di sini ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo adalah Kesimpulannya adalah bahwa benda padat memiliki bentuk tetap, cair, mengikuti wadah dan gas isi saluran ruang. ya benar sekali ya anak-anak. Kesimpulan yang diberikan adalah bahwasanya di mana zat padat itu tidak berubah dan zat cair itu mengikuti wadahnya dan juga zat gas itu mengikuti dan memenuhi ruang dari wadahnya tadi ya. Oke, baiklah, karena semuanya sudah mengerti. Ada yang ingin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah paham semua? Paham. Oke, baiklah, kalau begitu Ibu ingin melihat sampai mana batas pemahaman kalian hari ini. Yaitu Ibu akan memberikan tugas individu ya, 5 soal. Silahkan dikerjakan dengan waktu 10 menit ya. Selesai nggak selesai harus dikumpulin. Oke? Ya, Bu. Oke, baiklah. Silakan dikerjakan dengan waktu 10 menit ya anak-anak. Ya, Bu.
bagaimana ya? Apakah semuanya sudah bisa menjawab dengan benar atau belum ya? Oke. Baiklah, kali ini pembelajarannya sudah sangat baik, sudah sangat aktif. Yang belum mengerti, silakan diskusi lagi dengan temannya. Kalau misalnya malu bertanya dengan teman, boleh tanyakan kepada ibu kan? Kalau ada yang belum mengerti, nanti kalau misalnya malu bertanya dengan teman, malu bertanya dengan ibu, boleh nanti di rumah dipelajari lagi, cari di rumah apa saja wujud-wujud zat yang ada di rumah ya. Oke, ya, oke, bagus. Oke, kalau begitu, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, tadi sudah ibu jelaskan ya tentang mengenai apa saja perubahan dari wujud zat, dan juga kita sudah belajar bersama-sama tadi tentang macam-macam dari wujud zat apa saja, ada zat cair dan juga zat gas. Nah, selanjutnya ibu akan membuat kelompok. Nah, kelompok ini ada 3 kelompok ya. Jadi masing-masing akan mengidentifikasi masing-masing zat ya. Jadi zat yang akan diidentifikasi, yang akan didiskusikan itu berbeda-beda. Sebelumnya yang pertama kita buat dulu kelompoknya. Nah, yang di depan silakan gabung dengan yang di belakangnya untuk membuat kelompok ya. Buat 3 kelompok. Nah, ibu kasih waktu 5 menit buat cari kelompoknya. Masing-masing ya. Gabung sama-sama. Buka ya. Buka hari temannya. Ayo gabung. Nah, 3. Sudah ya? Oke. Coba perhatikan lagi ke sini. Ibu akan jelaskan dulu tujuan diskusi kita kali ini ya. Oke. Tujuan kita diskusi yaitu untuk menganalisis apa saja perubahan yang dapat dialami oleh zat. Lalu yang kedua, wujud zat apa saja yang bisa kita temui di lingkungan rumah. Juga apa kegunaan dari wujud zat yang kalian sudah temukan di rumah tadi ya. Nah, nanti masing-masing kelompok itu menganalisis zat yang berbeda. Nah, untuk kelompok pertama itu akan menganalisis zat cair, lalu kelompok kedua itu zat padat, dan kelompok ketiga akan menganalisis zat gas. Oke, sudah tahu tugas kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Oke, kalau gitu ibu akan bagikan program kerja. Oke, masing-masing kelompok sudah dapat tugas kerjanya masing-masing ya. Sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian apa saja perubahan yang bisa kalian temukan. Ibu kasih waktu 10 menit ya, cukup kan? Cukup ya. Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan? Gimana? Kelompok 3 aman? Aman. Mudah selalu.
Kelompok yang pertama ya. Siap? Oke, silakan perwakilannya maju ke depan. Terima kasih. Oke teman-temannya, semuanya lihat ke depan ya. Apa kegunaan dari wujud zat cair? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 1 akan menjelaskan diskusi kami tadi. Apa kegunaan dari wujud zat cair yang kalian temukan di rumah? Nomor satu, perubahan apa saja yang kalian lihat di cair? Batu es, membeku dan membeku jadi menguap. Membeku dan menguap. Yang kedua, Itu soalnya juga soalnya. wujud zat cair apa saja yang bisa ditemukan di rumah? 1. Minyak goreng untuk memasak, air minum untuk diminum, oli untuk motor, tinta print untuk warna tulisan print. Oke, tadi hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Ada yang ingin menambahkan? Tidak. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Dewan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama, perubahan apa saja yang dapat dialami zat padat. Yang pertama, batu es, mencair. Yang kedua, menyublim. Terus, soal yang kedua, wujud zat padat apa saja yang bisa ditemui di rumah? Pertama, TV, kipas angin, dan lemari. Yang ketiga, apa kegunaan dari wujud zat padat yang kalian temukan di rumah? Yang pertama, TV untuk menonton film. Yang kedua, kipas angin sebagai pendingin di ruangan. Yang ketiga, lemari untuk menyimpan pakaian. Ya, tadi diskusi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan anak-anak. Oke, kita lanjut ke kelompok yang terakhir ya, kelompok 3. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perubahan apa saja yang dapat dialami zat gas? Ada mengembun sama mengkristal. Untuk yang kedua, wujud zat gas apa saja yang bisa ditemukan di rumah? Yang pertama ada gas LPG, yang kedua balon, yang ketiga helium. Soal nomor 3, apa kegunaan dari zat gas yang kalian temukan di rumah? Yang pertama ada balon untuk mainan dan hiasan. Yang kedua gas LPG untuk menghidupkan api, untuk memasak. Helium untuk isi balon. Ya. Beri tepuk tangan untuk Yolita. Oke, anak-anak, ibu beritahukan kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu adalah mempelajari perubahan apa saja yang dapat dialami oleh
wujud zat, padat, cair, dan juga gas. Nah, ada 6 perubahan pada 3 zat tersebut. Nah, yang pertama perubahan dari zat padat menjadi cair, yaitu contohnya batu es yang didiamkan di suhu ruang maka dia akan mencair. Lalu ada juga menyublim. Lalu perubahan wujud zat yang dialami oleh zat cair yaitu ada juga membeku dan juga menguap. Lalu perubahan yang dialami oleh zat gas adalah mengembun dan juga mengkristal. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah kalau begitu kali ini semuanya yang menjadi perwakilan kelompok sudah bagus, kerjasamanya sudah lumayan bagus juga. Nah, tapi hasil penilaian ibu, ya, kelompok yang paling bagus dalam mempresentasikan hasil diskusinya yaitu adalah kelompok apa? Kelompok 3. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3 anak-anak. Bagus sekali. Intinya yang belum mengerti harus terus belajar, bertanya sama teman-temannya, diskusi sama teman-temannya, ya. Sudah bagus semua. Yang kelompok 1 dan 2 juga sudah bagus, cuma nanti penyampaiannya lebih enjoy lagi ya, nggak boleh malu sama teman-temannya di sini. Kesalahan itu salah satu proses dari belajar. Oke, sekali lagi terima kasih tepuk tangan buat semuanya.